Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ride the Trend. Kali ini saya akan mengulas tentang Litecoin. Semoga video ini memberi manfaat bagi teman-teman semua. Kita mulai saja. Dari pergerakan harga Litecoin pasca koreksi ya di tahun 2021 bulan Mei, paksa harga turun. Nah, kemudian menyentuh level 45 sampai 48 US dollar ya pada bulan Juni 2022. Ini yang area kotak warna kuning adalah support utama dari pola jangka panjang. Kemudian untuk yang area putih 48,86 sampai 5796 adalah area support utama jangka menengah. Nah, ketika harga menguji support ya area 63,92 ini, harga kemudian konsolidasi di bawah area support atau di dalam kotak kuning ya. Kemudian harga naik ya, menembus level 6392 dan menyentuh area key level resisten di 104,55 US dollar, dan harga kembali menyentuh level support dan rejected. Jadi kalau kita zoom ini naik ya, menguji key level resisten, ini key level resisten ya. Kemudian kembali ke area support. Nah, ini chart bulan ya. Jadi satu candle ini satu bulan. Kemudian dari area support ini harga kembali naik ke key level resistance dan rejected ya, tertolak di sini. Kemudian turun kembali ke area support. Jadi selama 2 tahun harga Litecoin bergerak di antara support utama ke key level resistance, kembali ke support utama, lalu kemudian naik lagi ke key level resistance, kemudian turun lagi ke area support utama. Di sini kita lihat beberapa penolakan di area support ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ya, selama 6 kali area support diuji, kemudian mampu bertahan. Artinya ini adalah level support yang sudah diuji 1 tahun terakhir, sepanjang dari bulan Agustus 2023 sampai dengan Agustus 2024. Artinya ini adalah area demand yang cukup kuat karena harga tidak turun ya melampaui low di bulan Juni tahun 2022. Nah, dalam jangka menengah Litecoin masih bullish. Jadi kalau kita anggap ini adalah tren naik jangka menengah, maka ini fase korektif jangka menengah. Nah, yang menarik adalah di dalam periode rentang waktu dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024 ini terjadi peningkatan hash rate pada jaringan Litecoin. Jadi
selama harga bergerak di antara support utama ke key level resistance ini, tercatat dalam grafik hash rate Litecoin terjadi peningkatan. Jadi kalau Juni ya, ini Juni 2022 artinya pertengahan tahun 2022. Nah, ini awal tahun 2022, ini pertengahan. Nah, ini. Jadi menjelang akhir tahun 2022 mulai terjadi kenaikan hash rate, kemudian terus berlanjut ya sampai bulan Agustus. Nah, ini yang kecil-kecil juga ada nih di pertengahan tahun 2023 ya. Sempat turun kemudian naik lagi. Nah, fase naik di pertengahan tahun 2023 ini tercatat juga di sini. 1 Agustus 2023 ya. Sampai bulan Januari tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini 2024 ya, awal. Jadi fase ya, walaupun sempat turun kemudian dia naik. Nah, fase naik yang ini terjadi dari area support. Begitupun yang di pertengahan atau di menjelang akhir tahun 2022 juga terjadi di area support. Kemudian dari awal tahun 2024 ini naik sampai bulan Agustus. Ini bulan Agustus ya. Dan kita tahu bulan Agustus juga harga berada pada area support. Peningkatan hash rate terjadi karena aktivitas penambangan yang meningkat. Aktivitas penambangan ini juga merupakan bagian dari proses validasi transaksi di jaringan Litecoin. Selain peningkatan hash rate juga tentu terjadi peningkatan partisipasi penambang. Karena pada periode waktu tahun 2024 ya, awal 2024 sampai awal 2027 itu bukan hanya hash rate-nya yang naik, tapi juga tingkat kesulitan. Nah, selain dari data hash rate ini, saya menemukan adanya perilaku yang sama. Jadi paralel dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, ternyata dari sisi investor juga melakukan akumulasi. Ini tercatat di Grayscale Investment LTC Holding, di mana Grayscale menambah ya jumlah Litecoin pada pertengahan bulan Februari 2024 sampai bulan Agustus, dan di sini terjadi peningkatan. Dan pada periode waktu ini ya terjadi di area support. Tadi yang saya katakan bahwa jika ini adalah tren naik dari pola jangka menengah dan ini pola korektif 3 gelombang dalam jangka menengah, maka proses akumulasi yang dilakukan oleh Grayscale dilakukan pada gelombang A, akhir gelombang A ya, atau awal gelombang B. Jadi jika ini dianggap sebagai pola korektif 3 gelombang A,
BC, maka fase akumulasi atau akumulasi yang dilakukan oleh grayscale dilakukan pada gelombang B dan C, dan ini adalah kaki terakhir dari pola korektif 3 gelombang. Jika pola korektif ini hanya cukup di pola yang sederhana, maka memungkinkan Litecoin untuk menguji kembali area key level resistance, bahkan memiliki potensi untuk naik lebih jauh ke 195 US dollar sampai 286 US dollar. Dan untuk candlestick bulan Agustus kemarin ya ditutup di atas 6392. Jadi ini adalah yang hijau ini candle bulan September, bulan ini. Apakah ini menjadi fase akumulasi terakhir pada LTC? Nanti waktu yang bisa menjawab. Yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah adanya kesamaan peristiwa gitu ya, atau peristiwa, satu peristiwa yang dicatat oleh 3 grafik di atas, baik dari sisi meningkatnya hash rate Litecoin ya, aktivitas penambangan untuk mencatat transaksi ya, dan disimpan di blok baru dalam chain. Juga di satu sisi adanya aktivitas akumulasi dari investor. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan hash rate bisa saja dipicu oleh besarnya transaksi yang dilakukan investor, atau semakin meningkatnya investor dalam market Litecoin. Jadi, baik dari sisi investor maupun semakin meningkatnya jumlah penambang. Dan kesemuanya ini terjadi di area support utama seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, ini potensi-potensi target-target area terdekat Litecoin ya untuk jangka pendek. Tentu harga dimulai dari support utama ke take profit 1 di area key level resistance. Jika ini bisa ditembus, maka memungkinkan untuk mencapai target yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya jika kenaikan mengalami kegagalan, maka fase akumulasi tetap berlanjut. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga membantu teman-teman dan menambah informasi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update secara berkala. Bisa mengikuti channel dan grup trader trend di Telegram. Nanti linknya akan saya sertakan dalam deskripsi video. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.